Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita kembali berjumpa dalam ibadah renungan pagi Jumat. Dan saya rindu biarlah setiap kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sebab kebaikan Tuhan sajalah maka kami ada saat ini sebagaimana kami ada. Tidak ada kuat, tidak ada gagah kami, namun semua karena anugerah Tuhan. Biarlah kami bersyukur pada pagi hari ini karena kebaikan-Mu ya Bapa kami. Biarlah setiap kami datang dalam kerendahan hati kami, membawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon pengampunan atas dosa pelanggaran kami Tuhan. Suci kuduskan setiap kami dan layakkan kami di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan bertahta di atas puji-pujian kami. Kami rindu Tuhan yang berfirman di tengah-tengah kami. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang siap mempersembahkan ibadah yang terbaik bagi Tuhan. Bersama saya kita katakan, amin. Haleluya. Oh, kami mau katakan Bapa, Engkau baik. Tiada yang terlebih indah dari hadirat-Mu Tuhan. Bapa kami yang baik, haleluya. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Biarlah kami memuji-muji Engkau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau, Bapa, kami cinta Engkau. Bapa, ku cinta Kau. Mari kita menyambut firman dengan berdoa. Terima kasih Tuhan buat di pagi hari ini kami boleh bersekutu di hadirat-Mu, menaikkan pujian kami, pengakuan kami betapa Engkau sangat baik bagi kami. Pagi ini kami rindu Tuhan, menyirami kami, menyegarkan kami, menerangi kami dan membimbing kami. Berbicaralah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Baik, salam Bapak Ibu. Ya, kita di bulan September ini masih pada tema buah roh. Nah, menurut Paulus di kitab Galatia pasal 5 ada 9 segi buah roh yang tunggal. Dikatakan buah roh bukan buah-buah roh. Satu utuh 9 segi, satu diantaranya 23 dikatakan kelemah lembutan.
kemudian ditutup dengan penguasaan diri, dan 7 yang lain di ayat 22. Nah, hari ini kita belajar soal kelemah lembutan. Untuk itu kita baca Matius 5 ayat 5, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kata memiliki bumi di situ bukan kita yang mempunyai seluruh bumi ini, tapi menikmati kehidupan, menikmati kebahagiaan selama hidup di bumi ini sampai ke bumi yang akan datang. Nah, saudara, kata lemah lembut dalam bahasa Indonesia itu adalah alih bahasa dari bahasa Yunani, kata praus. Belum terdapat kata yang persis dengan praus ini diterjemahkan lemah lembut. Tapi maksudnya sebetulnya bukanlah lemah lembut dalam arti kelemahan atau weakness, melainkan sifat halus, ya, sifat yang sangat baik, santun termasuk di situ, rendah hati, yang merupakan sebuah kekuatan. Jadi kelemah lembutan bukan kelemahan. Kelemah lembutanlah justru strongness, kekuatan, saudaraku. Ya. Jadi boleh kita katakan lemah lembut adalah kekuatan tanpa kekerasan. Nah, saudara, kerendahan hati itu sering disebut sebagai suatu alat tukar yang mudah dicairkan, liquid currency, seperti uang, mata uang dolar atau mata uang kuat lainnya seperti euro gitu ya. Yang di negara mana saja kita bawa, kita pakai, laku dia bisa ditukarkan dengan barang atau jasa. Mata uang rupiah mungkin belum tergolong alat tukar internasional karena baru beberapa negara yang dapat menerimanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kerendahan hati itu seperti alat tukar tadi dolar, di mana saja diterima, saudaraku. Maksudnya tidak ada orang yang anti kepada lemah lembut, anti kepada rendah hati. Berarti orang rendah hati akan modal dimanapun dia berada. Ingat, saudaraku, untuk menjadi berhasil tidak cukup hanya karena kita pintar atau karena modal kita besar, tapi juga perangai kita, sikap kita, termasuk di situ komunikasi, pergaulan, dalam hal ini kelemah lembut atau rendah hati sebagai alat tukar, alat modal yang bisa diterima dimanapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan para penjilat, saudaraku, menggunakan trik lemah lembut untuk melakukan tipuannya, untuk melakukan apa yang dia mau, mengecoh gitu ya, dengan berpura-pura lemah lembut. Pencuri kadang-kadang ya, perampok, tukang hipnotis, bahkan kadang-kadang menawarkan satu jasa gitu dengan lemah lembut, tapi walaupun itu hanya sebuah kedok untuk maksud yang jahat. Paling tidak di situ kita lihat bahwa sifat lemah lembut itu berterima dimanapun. Itu sebabnya sampai ada korbannya tadi kalau bentuknya penipuan atau hipnotis. Intinya di sini, lemah lembut adalah sebuah kekuatan bagi orang yang memilikinya, suatu modal baginya yang laku dimanapun, saudaraku. Mengapa lemah lembut disebut kekuatan? Karena orang yang rendah hati itu, saudaraku, dia percaya penuh kepada Tuhan, di situ kuncinya. Sehingga sekalipun lingkungan dia memperlakukan dia hina, menghalang-halangi dia, mempersulit hidupnya. Nah, orang yang lemah lembut tidak akan membalas. Dia percaya penuh Tuhan mengatur langkah hidupnya. Tuhan memberikan bagian yang menjadi miliknya. Sehingga dia tetap saja menampilkan sifat yang baik, sifat rendah hati. Karena dia percaya penuh bahwa mungkin orang bisa mengambil sesuatu dari tangannya, tetapi Tuhan tidak mungkin membuat dia tidak menerima sesuatu yang harus menjadi miliknya. Sehingga dia tidak perlu marah, tidak perlu mendendam. Maka disebut kekuatan, saudaraku. Karena dia percaya penuh. Dia tidak ngotot lagi untuk sekedar membela dirinya, melainkan dia percaya penuh kepada Tuhan. Nah, untuk ini poinnya ada yang mau saya sampaikan, teman-teman. Saya juga pernah melihat ada orang memberikan ceramah pendek. Bunyinya begini, menarik sekali. Hati-hati dengan orang yang suka mengalah, katanya. Saya pikir apa ya artinya ini? Lalu dia kasih uraian sedikit. Hati-hati dengan orang yang suka mengalah, berarti lemah lembut ya. Karena orang yang mengalah punya kekuatan yang tidak berasal dari dirinya, katanya. Lalu saya penasaran ya. Penasaran,
Mencari tahu apa artinya hati-hati dengan orang yang lemah lembut, dengan orang yang suka mengalah. Rupanya dia angkat, saudaraku, kitab Roma. Mari kita baca Roma 12. Roma 12 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Dari sini dasarnya. Lemah lembut itulah sebuah kekuatan. Sebab kekuatannya tidak lagi berasal dari dirinya sendiri. Roma 12 ayat 17 demikian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Termasuk orang berlaku curang, berlaku tidak adil pada kita. Ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Damai terus. Ya tentu ada, kita boleh membela diri kita, boleh mengungkap kebenaran kita, tetapi kita tetap dalam posisi damai. Melakukan yang baik di ayat 17. Ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Hubungannya dengan tadi, hati-hati dengan orang yang mengalah, orang yang lemah lembut. Karena orang itu menyerahkan perkaranya kepada Tuhan, sehingga dia tidak perlu membalaskan, saudaraku. Yang membalas siapa? Tuhan. Dan kalau Tuhan membalas, orang itu tidak bisa mengelak, itu maksudnya. Jadi maksudnya, saudaraku, lemah lembut ini adalah sebuah kekuatan. Sebab kekuatan membela hidup kita, membawa kita naik, meluruskan jalan kita, memberikan keberhasilan dan keberuntungan, tidak lagi berasal dari diri kita. Melainkan memang Allah akan mencurahkan kepada lemah lembut tadi. Mungkin filosofinya seperti air, saudaraku. Selalu mengalir ke tempat yang rendah, saudaraku. Berkat Tuhan, pembelaan Tuhan, perkenanan Tuhan selalu turun kepada orang yang lemah lembut. Saudaraku, kita belajar, saudaraku, satu hal pagi ini. Mungkin kita banyak dikecewakan orang, mungkin hak kita direnggut orang. Hari ini kita melihat hal itu dengan cara yang baru, merespon dengan cara yang baru, dengan cara lemah lembut, saudaraku. Boleh enggak kita membela perkara kita? Sekali lagi saya bilang tadi, boleh. Tapi enggak boleh kita melakukan kekerasan, menuntut dan membalas dari pihak kita sendiri. Biarkan Tuhan yang berperkara, saudaraku. Haleluya. Selanjutnya saya mau berkata, karena kelemah lembutan adalah kekuatan, maka kekuatan ini yang adalah lemah lembut ini sekaligus juga merupakan sebuah perhiasan yang mahal. Jadi perhiasan kita bukanlah otot yang strong gitu ya. Bukanlah backing-backing yang banyak di kiri kanan kita, di belakang kita, bukanlah fans kita lagi. Melainkan lemah lembut itulah perhiasan kita, bukan otot yang kuat. Coba kita baca sekarang 1 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 4. Saya ajak kita membacanya bersama, ada di teks ayat firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, kata Petrus, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, ya, seperti perempuan dari salon gitu ya. Memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Perhiasan bukan soal dari salon, rambutnya dibagaimanakan gitu, dikepang-kepang. Perhiasan emas, gelang, rantai, atau pakaian yang indah-indah. Ayat 4. Tetapi perhiasanmu ialah, ini dia, manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut. Berasal dari roh yang lemah lembut. Di dalam hatinya ada kelemah lembutan. Ada suatu kekuatan tanpa kekerasan. Dan itu menjadi perhiasan yang memancar keluar kepada orang itu. Sehingga itu disebut perhiasan yang mahal, saudaraku. Yang dikatakan yang sangat berharga di mata Allah. Wow. Kalau lemah lembut itu berharga di mata Allah, saudaraku. Berarti perhiasan ini sungguh-sungguh diakui keberadaannya oleh Allah. Diperkenan oleh Allah. Oleh karenanya sekali lagi saya serukan, ayo kita mulai mengenakan satu segi buah roh.
8 segi yang lain bukannya kita abaikan. Hari ini khusus kita belajar mengaplikasikan ke dalam diri kita sifat lemah lembut alias rendah hati, boleh dibilang gitu. Sebab tidak ada terjemahan persis dari kata prasis tadi, ya diterjemahkan lemah lembut, bisa juga diterjemahkan rendah hati, ya. Siapa orang yang suka tinggi hati lawan daripada rendah hati? Siapa saja bisa tinggi hati. Ini saudaraku. Kadang-kadang kita berpikir yang tinggi hati itu atau yang sombong itu orang kaya. Saya mau tanya, ada nggak orang miskin yang sombong? Ada. Ada kadang-kadang orang mengatakan, iya cantik dia, gara-gara itu dia sombong. Ya tapi sebetulnya yang jelek juga. Ada juga yang sombong, saudaraku. Bahkan orang yang tidak mampu ada yang sombong. Bahkan nampak dari enggan dia, merasa gengsi dia, merasa tidak berharga dia kalau kita ulurkan tangan menolongnya. Ada orang begitu, nggak usah tolong saya katanya. Nah itu bukti saudaraku tidak mau ditolong, alias ungkapan daripada tinggi hati. Jadi siapapun bisa menjadi tinggi hati. Siapapun bisa sekaligus sekarang rendah hati, lemah lembut. Ini pilihan saudaraku. Ini bukan takdir. Tidak ada seorang pun di antara kita dilahirkan untuk angkuh, tidak ada. Dilahirkan untuk sombong, tidak ada. Kita bisa memilih apakah saya mau tinggi hati ataukah saya menjadi seorang yang lemah lembut atau rendah hati. Haleluya. Saya tidak berpanjang-panjang lagi dengan keterangan sana sini. Kita baca satu ayat di kitab Ulangan pasal 8. Kita dibentuk supaya rendah hati. Ulangan 8 ayat 2. Ini ayat terakhir yang mau kita renungkan pagi ini. Demikian firman Allah ditulis oleh Musa. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Lokasinya di padang gurun, berarti ada suatu proses-proses di padang gurun itu. Tidak menyenangkan memang. Dikatakan selama 40 tahun, durasinya pun cukup panjang. Walau tidak mesti kita mengalami 40 tahun padang gurun, saudaraku. Mari kita lanjutkan dulu. Dengan maksud merendahkan hatimu. Nah, untuk bangsa Israel yang tadi mantan-mantan budak di Mesir, kenapa di sini Tuhan berkata dengan maksud merendahkan hatimu? Berarti orang yang pada waktu itu mereka adalah sebagai budak, rupanya tinggi hati juga. Tinggi hati itu bukan sekedar saya banding dengan orang lain, tapi sebetulnya tinggi hati yang paling menohok adalah saya dibanding dengan Allah. Artinya saya tidak perlu Allah. Saya tidak mau mengandalkan Allah. Saya mau dengan pikiranku sendiri, dengan caraku sendiri, dengan kekuatanku sendiri. Itu sombong. Dan Israel terjerat di situ. Maka Tuhan sengaja menuntun mereka lewat jalan padang gurun. Jalan kesukaran selama 40 tahun, waktu yang sangat panjang. Makin saudara mudah dibentuk hari ini, maka tak perlu 40 tahun. Lebih kita lentur, lebih kita mudah dibentuk, makin cepat kita mengalami proses dan mencapai hasil yang diinginkan oleh Tuhan. Dikatakan di sana dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Berarti tinggi hati itu adalah tidak ada firman Tuhan di hatinya. Kalaupun dia dengar, enggak dimasukkannya ke hatinya. Enggak disimpannya, enggak dilakukan dia. Hanya sedap-sedap didengar. Atau mungkin hanya suatu kata-kata yang enak untuk diperdengarkan. Tidak untuk dirinya. Nah, orang seperti itu disebut tinggi hati menurut tulisan Musa ini. Tuhan punya rancangan supaya kita rendah hati. Kenapa? Karena orang yang rendah hati akan memiliki bumi. Katakan amin. Menikmati hidup di bumi. Bumi yang sekarang maupun bumi baru yang akan datang. Dihuni dan dinikmati oleh orang-orang rendah hati. Bahkan orang yang tidak menghasilkan buah roh ya tidak layak masuk ke dalam langit baru, bumi baru. Salah satu segi dari buah roh tadi adalah kelemah lembutan. Berarti pada bagian ujung renungan ini saya mau mengulangi saudaraku. Mau menegaskan. Latih dirimu rendah hati. Ini bukan pilihan yang boleh kamu pilih atau tidak. Ini sebuah keharusan jika engkau mau menikmati yang terbaik dari Tuhan kita bagi kehidupan kita di bumi ini maupun kehidupan kita di bumi yang akan datang. Saya bacakan satu kalimat terakhir. Sebab rendah hati adalah sikap dan sifat menundukkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan dan percaya sungguh-sungguh
bahwa dalam segala jalan kita, Dia pasti membawa kita kepada kebaikan dan keberhasilan. Berarti kata terakhir dari renungan ini adalah kelemah lembutan adalah jalan menuju kebaikan, jalan menuju keberhasilan. Tuhan memberkati kita. Mari kita aminkan renungan dan firman ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Pada pagi ini kami merenungkan satu segi buah roh, yaitu kelemah lembutan. Doa kami semuanya sepakat meminta Tuhan berdayakan kami memiliki karakter lemah lembut. Kalau selama ini kami tergolong orang yang angkuh, tidak menyimpan firman, tidak mengandalkan Engkau, tidak percaya bahwa Engkau melakukan segala sesuatu demi kebaikan bagi kami, atau selama ini kami terlebih memilih membela hak kami dengan kekuatan kami, atau mungkin dengan cara kami yang khas termasuk melalui jalan kekerasan. Tidak kami izinkan Allah lah yang berperkara atas setiap ketidakadilan, perlakuan yang jahat, penghinaan dari orang-orang terhadap kami. Kami membalasnya dengan kekuatan kami sendiri. Hari ini kami mau Tuhan mengakuinya sebagai sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu, sebuah dosa. Kami mau Tuhan bertobat. Kami mau disucikan, jamah hati kami, supaya digantikan dengan sifat lemah lembut, rendah hati. Karena kami percaya Tuhan mengatur langkah kami. Kami percaya lemah lembut adalah kekuatan. Kami percaya lemah lembut adalah perhiasan batiniah yang mahal. Kami percaya kelemah lembutanlah jalan menuju keberhasilan, jalan menuju kemenangan, dan sebuah kepastian. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan hari-hari kami ke dalam pimpinan-Mu. Berkatilah apa yang kami kerjakan. Jadikanlah itu berhasil Tuhan. Karya tangan kami, usaha pekerjaan kami, Tuhan turut bekerja di dalam segalanya, memberikan berkat bagi kami. Memberikan kepada kami kemenangan dan keberhasilan. Berkatilah seluruh keluarga kami. Bahkan berkati seluruh jemaat. Bahkan semua orang yang mengikuti renungan pagi ini. Tuhan memberkati kami seperti Engkau memberkati orang-orang kudus-Mu. Maka saudaraku, marilah kita buka hati kita, tadakan tangan kita dan terimalah berkat kudus Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, maka penuhlah engkau dengan damai sejahtera. Lanjutkanlah aktivitasmu. Percaya Tuhan turut bekerja dalam hidupmu. Bawalah berkat-berkat Abraham, Ishak dan Yakub kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan berkati kita dan shalom.